Guys, ini ngeri banget nih guys. Karena kayak Benix nggak? Koruptor dan pembenci Jokowi ini pada ketakutan dan ketar-ketir saat melihat Jokowi dan Prabowo berjumpa kembali di Kartanegara. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda tanya kita semua coba untuk mengerti. Pembenci Jokowi ini pada bernarasi dan juga berspekulasi. Mulai dari pembenci yang palsu, Rocky Gerung, Heru Subeno Point, Refli Harun, dan banyak yang lain. Mereka itu semuanya bernarasi. Dan narasinya semuanya, saya pikir ya nggak nyambung ya. Tapi ya ini adalah upaya mereka. Dan yang aneh penontonnya banyak banget. Tapi saya ingin membuka apa yang sebenarnya terjadi menggunakan kartu-kartu saya. Oke Mas Denny Darko, pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya sebenarnya bukan apa ya Mas Denny, ini bukan pertemuan yang nggak disengaja dan memang kayaknya dirancang untuk dipublikasi karena ada beberapa pejabat juga termasuk Mensesnek. Iya itu. Sempat, Pak Safri. Iya, sempat membocorkan. Dipanggil ya. Sempat membocorkan juga maksudnya isinya membahas tentang masa depan Indonesia dan lain-lain lah bahasanya. Nah, menurut Mas Denny Darko, ini akan maksudnya biasanya kalau udah ada langkah seperti ini akan terjadi manuver politik besar apa ya? Saya kira kalau manuver politik besar secara langsung itu tidak, karena hasilnya ini juga pasti akan mengendap-endap. Nah, tapi yang pasti di sini ada sebuah pesan yang ingin disampaikan, disiarkan secara simbolik tapi langsung tersurat. Jadi nggak tersirat bahwa Prabowo dan Jokowi baik-baik saja. Untuk semua yang berteori bahwa Pak Prabowo sudah meninggalkan Pak Jokowi ketar-ketir, Pak Jokowi mulai membesarkan PSI karena udah nggak ditemenin lagi sama Pak Prabowo dan sebagainya. Enggak, Prabowo, Jokowi still bestie dan dengan menelpon sekali saja mereka akhirnya berjumpa. Ini pesan yang paling penting. Yang lain-lainnya akan mengikuti, tapi pesan ini ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa tidak ada permasalahan di antara mereka berdua. Dan artinya tidak ada permasalahan juga dengan Gibran Rakabuming Raka. Cuma banyak yang berasumsi seperti itu kata mereka karena Pak Jokowi ini kali ini yang nyamperin. Maka kelihatan nih Pak Prabowo memang maksudnya udah berdiri sendiri dan nggak mau dipengaruhi. Pada akhirnya ya memang sebaiknya Pak Jokowi yang nyamperin Pak Prabowo sebagai presiden. Saya kira kalau malah Pak Prabowo nyamperin Pak Jokowi itu sudah salah kaprah ya, karena Pak Prabowo sekarang sudah presiden. Kecuali kalau beliau memang sedang ada di tempat tersebut. Lalu ada occasion-nya. Kemarin kan Pak Prabowo kan menjenguk Pak Jokowi yang memang sedang kondisinya nggak sehat. Dan ini satu hal yang memang berbeda sama sekali. Tapi kebayang nggak Pak Jokowi yang katanya sakit, ini sampai mau ketemu sama Pak Prabowo, berarti ada sesuatu yang besar yang akan terjadi. Tapi memang ini nggak sekonyong-konyong agar nggak langsung dikaitkan dengan hal itu. Oke, ada juga yang bilang ini Pak Jokowi minta perlindungan terkait isu ijazah palsu Gibran ke Pak Prabowo. Itu satu hal yang sebenarnya bisa saja. Tetapi kalau memang seperti itu, masa iya dipublikasi? Masa iya ditunjukin ke yang lain-lain? Sehingga kalau saya pikir ijazah dan juga pemakzulan itu sudah nggak akan terjadi karena mereka berdua udah nggak ngurusin ini. Bahkan kita harusnya tahu saat mereka tidak sedikit membahas hal ini nggak akan bisa pernah menjadi satu hal yang akan terlaksana. Tapi kan maksudnya sebenarnya kalau untuk masalah hal-hal sepele ya sebenarnya kan seperti yang kita tahu ya zaman udah canggih, bisa pun dari telepon ya, ataupun WA ya kan. Cuma maksudnya mungkin ada juga beberapa pengamat dan juga netizen berpikir bahwasanya mungkin hal ini tuh hal besar sebesar akan ada reshuffle kabinet lagi. Reshuffle mungkin saja, tetapi yang pasti koruptor ini akan ada yang digulung. Sepertinya seseorang yang lumayan besar ini akan ditangkap. Kemarin juga kita tahu bahwa salah satu adik ini nggak tahu kandungan atau nggak dari Pak Yusuf Kalla ya. Kalau nggak salah sempat terproses di sini. Nah, apakah hal-hal semacam ini akan menyasar orang-orang yang lebih besar? Secara ya kita tahu bahwa dulu ini pejabat dan lingkar terdekatnya ini pasti ikut cawe-cawe untuk hal-hal yang ya ditakutkan bisa diduga ini mengarah ke sesuatu yang melanggar hukum di sana. Kalaupun berbicara tentang koruptor ya kita tahu Pak Prabowo juga memang sering sekali maksudnya udah beberapa koruptor besar pun dilibas sama Pak Prabowo. Tapi ada juga yang berpikir bahwasanya kalau memang arah ke koruptor bisa jadi ini bahas tentang RUU perampasan aset. Nah, kalau seperti itu lebih mantap lagi. Tapi saya kira Pak Prabowo di sini nggak akan kalau secara pembahasan RUU, beliau pasti juga nggak akan ngobrol sama Pak Jokowi. Tetapi mungkin saja di sini bisa saja obrolannya lebih kepada Mas Jokowi. Kira-kira siapa nih kalau perampasan aset yang akan kita jadikan contoh yang pertama kali? Nah, ini sangat mungkin karena Pak Jokowi ini memegang
black book, buku hitam. Orang-orang yang masuk ke daftar hitam yang akan diproses terlebih dahulu. Terutama saat mengetahui bahwa ya Pak Purbaya pun ini sedang menyasar para taipan-taipan yang ngemplang pajak. Lantas kalau misalkan pun seperti yang Mas Denny Rako bilang bahwasanya ini memang sengaja disiarkan ke publik untuk menandakan bahwasanya baik-baik saja. Iya, mereka berdua hubungan baik-baik saja. Tapi urgensinya sebenarnya apa Mas? Justru ini akan membuat publicity stunt baru lagi nih. Ya itu, memang gunanya itu tadi. Karena kita kan tahu bahwa Pak Jokowi ini, kita urutin deh, yang paling jago untuk pencitraan di sosial media dan menunjukkan sebuah pesan tanpa dia itu ngomong, itu Pak Jokowi. Yang kedua tentu saja papi pepi kita bersama-sama, Pak SBY. Baru ini Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan orangnya kaku, karena beliau ini kan seorang TNI. Jadi nggak bisa bersandiwara di depan ya sosial media yang saat ini memang ada. Bersandiwara dalam arti positif ya. Maka Pak Jokowi di sini mungkin juga mengcoaching beliau untuk Pak, nanti jenengan sebaiknya muncul di sini, lalu mengatakan sedikit ini, lalu muncul di sini, dan mengatakan ini. Sepertinya ini tetap terjadi. Seperti seseorang senior yang membrief juniornya. Dan ini akan menjadi sebuah pertunjukan besar menuju akhir tahun nanti. Oke, membicarakan tentang isu ijazah palsu nih, kalau mungkin mau dikaitkan, kan sebenarnya masuk akal juga, dimana kalaupun mereka berdua menyiarkan kedekatan mereka atau mungkin hubungan mereka masih baik-baik saja. Mungkin juga ini juga peringatan bagi orang-orang yang ya menuding ijazah palsu atau apapun itu. Mereka nggak give a damn. Karena mereka ini beneran nggak peduli tentang itu tadi. Karena tahu kalau ya ini nggak akan membawa hal apapun. Bahkan tentang Gibran sekalipun. Dan malah ada yang ngomongin, lah ini Jokowi ketemu sama Prabowo tapi Gibran nggak diajak. Iya nggak diajak, harus ketemu karo bapak. Ya kan kalau saya kira, gimana ngomongnya? Malah sebenarnya saya melihat wakil presiden dan presiden sebenarnya ya mereka itu gitu loh. Jadi kalau saya kira sih di sini, ini satu hal yang besar akan terjadi. Saya yakin itu. Dan koruptor serta pembenci Jokowi ini pasti panas dingin melihat mereka berjumpa. Tapi kan kalau misalnya kita bilang juga isu mungkin ya Indonesia, kan biasa Pak Jokowi ini selalu bikin publicity stunt yang begitu besar kalau di saat ya Indonesia lagi banyak isu-isu bola liar lah, kayak kemarin beberapa kali kan ngomong sampai apa dia bilang 2 periode, itu kan juga gara-gara lagi rame itu ada beberapa isu. Nah ini ada juga ke arah pengalian sebuah isu nggak? Ada juga yang berasumsi seperti itu soalnya? Kayaknya enggak ya, kalau mereka ketemu berdua ya diliput tapi diliputnya cuma seperti ini saja, enggak. Saya pikir enggak ada itu. Kecuali kalau ternyata memang upaya untuk memberitakannya lebih masif lagi, banyak orang yang akan lebih membicarakan. Dilihat dari dampaknya, kita kan kadang-kadang mengukur apa yang terjadi dari dampak sosial media setelah peristiwa itu terjadi. Ini enggak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat organik. Memang ditunjukkan, tapi tujuannya ya enggak sampai harus ada satu peristiwa yang sangat besar. Koruptor ditangkap memang seharusnya ya. Dan orang-orang yang daftar hitam ini mulai diproses, yaitu tadi. Perampasan aset, saya pikir ini akan bisa menjadi sebuah prioritas sebelum Pak Prabowo menutup tahun di 2025. Ada kemungkinan juga nggak, mungkin ada membahas terkait IKN yang kemarin sempat dijadikan ibu kota politik. Nah ini juga, itu lebih mungkin tuh. Tapi saya melihat bahwa ada hal-hal yang lebih urgent dibandingkan IKN saja. IKN ini kan nggak ya, walaupun ini adalah program strategis Pak Jokowi yang diteruskan, tapi Pak Prabowo kan sudah menyampaikan statementnya. Jadi masyarakat atau orang-orang nggak menunggu. Seperti mereka ini melakukan sesuatu yang masyarakat menunggu. Seperti perampasan aset itu masih mungkin. Atau adanya hal-hal yang terkait dengan beliau keluar negeri, terus kemudian reformasi Polri. Nah ini bisa saja, mungkin akan terjadi. Oh iya, ada desas-desus juga bilang nih Pak Listio Sigit ini yang ngomongin itu, maksudnya bisa saja ngomongin Pak Listio Sigit bisa saja diganti habis pertemuan. Saya kira kalau Pak Listio ini memang akan diganti ya. Karena selama kemarin itu adalah untuk menjaga transisi. Tapi saat itu kapan, tentu saja Pak Prabowo akan menyimpan. Karena masyarakat pasti hore banget. Sama kayak Bu Sri Mulyani kemarin. Nah ini tunggu saat tiba-tiba nanti Pak Prabowo diserang. Serangannya lumayan signifikan. Nah itu dilakukan, maka Prabowo akan mendapatkan simpati di masyarakat right ahead, langsung. Terakhir, ada juga nggak sih mungkin yang kalau kita bilang ya, karena sekarang yang disengaja
kalau menurut penglihatan saya ya, karena sengaja sekarang yang di framing adalah Pak Jokowi yang datang ke rumah Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo juga sedang mencari momen di mana kayak dia membuktikan bahwasannya ya saya presidennya, Pak Jokowi presiden sebelumnya, ya makanya dia yang harus datang ke saya begitu. Ada juga nggak itu untuk membangun legitimasi lebih? Gitu. Saya kira kalaupun ada itu sesuatu yang nggak terlalu signifikan bahwa oh ya kalau presiden harus datangi atau apa, ya tentu saja ada. Tetapi hal di luar itu, ini adalah satu runutan peristiwa yang nggak bisa kita lepaskan dari peristiwa sebelumnya seperti Pak Jokowi yang memberikan arahan kepada kader PSI, lalu sebelumnya hal-hal yang semacam itu tentu saja akan berurutan. Tapi gambaran besarnya tentu saja tetap yang tadi itu. Prabowo dan Jokowi masih tetap solid, bersatu, dan tak terpisahkan. Gimana? Kalian termasuk pembenci Jokowi? Atau pendukung, tapi ya bukan termul. Saya juga bukan termul, saya nggak mendukung mati-matian. Tapi saya di sini mengetahui bahwa transisi yang akan mulus. Dan juga adanya sebuah upaya untuk menangkapi koruptor-koruptor dari masa lalu yang tentu saja daftarnya ini dimiliki oleh Pak Jokowi, ini adalah sesuatu yang harus segera terjadi. Dan Undang-Undang Perampasan Aset yang harus segera disahkan. Apakah kalian setuju? Apakah kalian tidak? Tulis komentar kalian di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.